Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Sriwahini dari kelas HTNC. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang mazhab, teori, dan aliran-aliran dalam hukum. Jadi pembahasan yang pertama ini adalah pengertian mazhab atau teori hukum. Jadi mazhab atau teori hukum itu sendiri mempunyai pengertian, yaitu pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas. Terdapat beberapa perbedaan menurut para ahli, tapi secara umum dapat ditarik kesimpulannya bahwa teori hukum berbicara mengenai hal-hal berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran, dan pemikiran-pemikiran hukum. Ada 7 macam pembagian mazhab teori hukum. Nah, yang pertama ini adalah mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Nah, hukum alam ini memiliki sifat-sifat, diantaranya yang pertama ada terlepas dari kehendaknya manusia atau bergantung pada pandangan manusia. Yang kedua, berlaku tidak mengenal batas waktu, yang artinya berlaku saja. Kemudian yang ketiga ada bersifat universal, yaitu berlaku bagi semua orang. Yang keempat, dia itu berlaku di semua tempat atau berlaku di mana saja, tidak mengenal batas tempat. Dan yang terakhir, dia itu bersifat jelas bagi manusia. Adapun ajaran hukum alam ini terbagi lagi menjadi 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Aristoteles, dia menyatakan bahwa 2 macam hukum, yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara dan hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Hukum yang kedua ini merupakan hukum alam, yaitu hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia, akan tetapi berlaku bagi seluruh manusia kapan saja dan dimanapun dia berada. Kemudian ajaran hukum alam menurut Thomas Aquino, yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan atau lex aeterna yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang atau berbagai peraturan hukum lainnya, dan memberikan kekuatan mengikat pada masing-masing peraturan hukum tersebut. Yang ketiga, menurut Hugues de Groot atau Grotius, dia berpendapat bahwa hukum alam itu bersumber dari akal manusia. Nah, hukum kodrat itu adalah pembawaan dari setiap manusia dan merupakan hasil perimbangan dari akal manusia itu sendiri. Karena dengan menggunakan akalnya, manusia dapat memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil, mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Nah, selanjutnya macam-macam mazhab. Yang kedua itu ada mazhab sejarah. Nah, mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Nah, mazhab sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. Yang ketiga ada teori teokrasi, yaitu teori ini menganggap bahwa Tuhan itu dasar kekuatan hukum ini adalah kepercayaan kepada Tuhan. Yang keempat ada teori kedaulatan rakyat atau perjanjian masyarakat. Nah, jadi di zaman Renaissance timbullah teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu adalah akal atau rasio manusia atau aliran rasionalisme. Menurut aliran ini bahwa raja dan penguasa negara lainnya itu memperoleh kekuasaannya bukanlah dari Tuhan melainkan dari rakyatnya. Yang kelima ada teori kedaulatan negara. Pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan di abad ke-19, teori ini muncul. Jadi teori ini juga yang menentang teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, hukum adalah kehendak negara dan hukum ditaati orang karena negara menghendaki. Selanjutnya yang keenam yaitu ada teori kedaulatan hukum. Jadi teori ini tuh merupakan penentang dari teori kedaulatan rakyat. Dia itu berpendapat bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Dan hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakatnya. Oleh karena itu hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Yang terakhir ada teori asas keseimbangan. Menurut Profesor Mr. Cronenberg mencari dalil yang menjadi dasar fungsinya kesadaran hukum orang, bahwa kesadaran hukum orang itu merupakan sumber hukum. Nah, dalil yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang itu dirumuskan sebagai berikut. Tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu.
Materi selanjutnya adalah tentang aliran-aliran hukum. Nah, jadi aliran-aliran hukum itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran positivisme hukum atau aliran legitimisme yang berkembang pada abad 19 pada ajaran hukum alam yang rasionalistik itu ditinggalkan orang. Prinsip utama aliran ini adalah hukum yang ditetapkan dalam undang-undang, maka hanya peraturan perundang-undangan yang disebut hukum, dan hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. Aliran legitimisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis dan beranggapan tidak ada norma hukum di luar. Semua persoalan dalam masyarakat diatur dengan hukum tertulis. Yang kedua ada aliran hukum murni, yaitu ajaran ini hanya menghendaki hukum sebagai norma yang menjadi objek ilmu hukum. Ajaran hukum murni ini adalah teori tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, yang seharusnya ada. Kemudian yang ketiga ada aliran sosiologis. Jadi ini tuh merupakan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum timbulnya berubah dan lenyapnya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan refleksi dari pengembangan masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum bergantung pada penerimaan masyarakat, sehingga faktor masyarakat menjadi sangat untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu ada aliran realisme hukum yang dikembangkan oleh ahli hukum realis di Amerika. Di antaranya yang pertama ada Carl Lewin di tahun 1893 sampai 1962, kemudian Jerome Frank 1889 sampai 1957. Kemudian ada Hakim Agung Oliver Wendell Holmes di tahun 1841 sampai 1935 dan ahli hukum Skandinavia yang menggunakan pendekatan sosiologis dengan semboyan hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim. Jadi menurut kaum realis, hakim itu merupakan lebih layak disebut sebagai pembuat hukum daripada penemu hukum. Sedangkan menurut Oliver Wendell Holmes, apa yang tertulis, tetapi hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Demikianlah penjelasan mazhab, teori, dan aliran-aliran hukum menurut saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.